Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana saya Indri Salvia Putri sebagai moderator dan anggota saya ada Anissa Lajumpa Afai sebagai pemateri, Fadila Yunis Tisa sebagai pemateri, Nurul Sania sebagai pemateri, dan terakhir ada Yola Febriani. Baiklah, untuk materi pendidikan formal atau pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Sania, kepada Sania dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1/14, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, paragraf 1 pasal 61, pendidikan anak usia dini berfungsi untuk membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini serta optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya. Jadi kesimpulannya, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, pendidikan dasar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 mengatakan bahwa pendidikan dasar itu merupakan suatu pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Jadi, disinilah perlunya kesiapan dari peserta didik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sania. Selanjutnya pemateri kedua, yaitu tentang pendidikan menengah pendidikan tinggi, yang akan dibacakan oleh Yola. Kepada Yola dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, di mana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pada pasal 77, di mana pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Yang kedua, berilmu, cakap, kritis, kreatif dan inovatif. Yang ketiga itu sehat, mandiri dan percaya diri. Yang keempat itu toleran, peka sosial, demokratis dan bertanggung jawab. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakatnya yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial budaya dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya itu tentang pendidikan tinggi. Di sini maksud dari pendidikan tinggi ini adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan tinggi yang bersifat akademik ataupun profesional, sehingga dapat menerapkan, mengembangkan, atau menciptakan ilmu-ilmu pengetahuan seperti teknologi, seni dalam rangka pembangunan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Terima kasih kepada Yola. Selanjutnya pendidikan informal yang akan saya jelaskan sendiri, di mana pengertian dari pendidikan informal itu menurut Livingstone dalam Sedia Permana pada tahun 2009 mengatakan bahwa pendidikan non-informal itu merupakan setiap kegiatan yang melibatkan pengetahuan, pemahaman,
atau kecakapan yang dilaksanakan di luar kurikulum dan disediakan oleh program pendidikan, kursus atau lokar karya. Nah, pendidikan informal ini juga disebut sebagai pendidikan dari sejak lahir, di mana karena keluarga itu didefinisikan sebagai unit masyarakat terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Setiap komponen dan keluarga memiliki peranan penting dalam keluarga. Inilah akan terjadi antara interaksi pendidikan pertama yang akan menjadi fondasi dalam pendidikan selanjutnya. Itu tentang ciri-ciri pendidikan informal. Di sini kami merangkum ada 3 ciri-ciri. Yang pertama, pendidikan berlangsung terus-menerus tanpa mengenal tempat dan waktu. Maksud dari tempat dan waktu di sini itu pendidikan informal ini tidak selalu di sekolah atau tempat-tempat yang umum. Tetapi pendidikan informal ini juga bisa dilakukan di rumah maupun di musola, tempat beribadah. Itu juga dinamakan tentang pendidikan informal. Yang kedua, yaitu tentang yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Nah, jadi perbedaan informal ini dengan pendidikan formal, kalau pendidikan formal itu di sekolah sebagai pendidiknya adalah seorang guru. Nah, kalau di rumah sebagai pendidik itu melibatkan orang tua. Bukan hanya orang tua, tetapi orang-orang di sekitar kita juga berhak dalam mendidik anaknya. Yang ketiga, tidak adanya manajemen yang baku. Maksud dari manajemen yang baku ini tidak selalu ada pengelolaan. Misalnya kalau di pendidikan formal itu kan jadwal pendidikannya mungkin ada jadwalnya mungkin ada hari, waktu, gurunya ditentukan oleh siapa. Sedangkan kalau di rumah ini yang hanya jadi pendidik itu adalah orang tua kita. Yang ketiga, fungsi dan tugas pendidikan informal. Apa saja sih fungsi dari pendidikan informal itu? Yang pertama, fungsinya mengembangkan nilai-nilai rohani dan jasmani. Warga belajar atas dasar potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka sehingga terwujud insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki semangat juang, loyal, serta mencintai tanah air, masyarakat, bangsa maupun negara. Yang kedua, untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa agar mereka mampu memahami lingkungan, bertindak kreatif, dan dapat mengaktualisasikan diri serta untuk membantu dalam membentuk dan menafsirkan pengalaman mereka, mengembangkan kerjasama, partisipasi aktif mereka, dan memenuhi kebutuhan bersama dan kebutuhan masyarakat sekitar. Yang ketiga, untuk mengembangkan cara berpikir dan bertindak kritis terhadap di dalam lingkungannya, serta untuk memihak kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi walaupun dalam bentuknya yang paling sederhana sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi penghidupan dan kehidupan dirinya dan masyarakat. Yang terakhir, fungsinya yaitu untuk mengembangkan sikap moral, tanggung jawab sosial, pelestarian nilai-nilai budaya, serta keterlibatan diri peserta didik dalam perubahan masyarakat dengan berorientasi di masa depan. Mungkin fungsi-fungsinya ini itu sangat penting bagi pendidikan informal karena pendidikan informal ini sudah ada sejak kita lahir dan lingkungan sekitar itu juga berpengaruh terhadap pendidikan informal. Pendidikan informal ini juga tambahan dari pendidikan informal, formal dan informal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan pemateri ketiga yaitu tentang pendidikan non formal, yang mana pengertian dan sampai manfaat itu yang akan dijelaskan oleh Fadila Yunistisa. Kepada Fadila dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan non formal. Nah, sebelum kita mengetahui pendidikan non formal itu apa, pasti teman-teman sudah membaca dan mempelajari tentang pendidikan non formal ini. Nah, sebelumnya kita juga udah pernah dengar dan teman-teman juga udah pada mengetahui apa itu pendidikan non formal. Di sini saya sedikit menjelaskan terkait pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal menurut dosen pendidikan tahun 2010 mengatakan
bahwa pendidikan non formal itu merupakan jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Jadi pendidikan non formal ini dapat diselenggarakan oleh suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, dengan adanya persetujuan pemerintah, tentu pendidikan non formal ini dapat berpedoman pada standar nasional pendidikan. Nah, hasil dari pendidikan ini dapat dihargai dan setara dengan pendidikan formal. Nah, itu merupakan pengertian dari yang dimaksud dengan pendidikan non formal. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan non formal. Tujuan dari pendidikan non formal ini ada 2. Nah, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar, misalnya pengetahuan tentang alam, pendidikan keaksaraan, pengetahuan kesehatan dan gizi, pengetahuan umum, dan kewarganegaraan, dan sebagainya. Jadi, tujuan pendidikan non formal ini dapat memenuhi suatu tingkat dasar. Nah, yang kedua, tentunya pendidikan non formal juga bertujuan untuk pendidikan lanjutan melengkapi pendidikan tingkat dasar dan pendidikan nilai-nilai hidup. Nah, maksudnya di sini untuk keperluan pendidikan lanjutan ini seperti adanya kita kan udah mendapatkan pendidikan tingkat dasar. Nah, selanjutnya kita juga butuh yang namanya suatu kemampuan ataupun kompetisi. Nah, dengan adanya suatu lembaga, kita ikut seperti misalnya lembaga untuk seperti kita tuh kayak misalnya nih lembaga lembaga kursus atau lembaga pelatihan menjahit misalnya. Nah, dengan adanya itu tentu dia merupakan suatu pendidikan lanjutan kan, karena kita sebelumnya belum mendapatkan itu gitu. Nah, jadi dengan adanya pendidikan non formal ini dapat kita menambah pendidikan lanjutan kita gitu. Nah, yang ketiga ada manfaat pendidikan non formal. Pendidikan non formal ini memiliki manfaat ada 6. Yang pertama, kesempatan mengembangkan kepribadian dan mengaktualisasikan diri. Nah, maksudnya di sini yang tadi saya bilang, dengan adanya lembaga pelatihan, lembaga kursus, tentu kita, pribadi kita sendiri dapat mengembangkan kemampuan kita. Misalnya, saya mampunya di komputer. Nah, dengan kita mengikuti lembaga pelatihan lagi, tentu kita dapat mengembangkan kemampuan kita, potensi kita di bidang komputer tersebut misalnya. Nah, selanjutnya, kemampuan menghadapi tantangan hidup baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi di sini kita untuk zaman berikutnya kita kan nggak tahu dunia ini mau bagaimana lagi. Nah, tentu kita harus mampu mempersiapkan diri kita. Nah, apalagi zaman udah canggih, udah pada teknologi semuanya. Nah, jika kita memang kurang di bagian teknologi, tentu kita harus mampu bersaing dengan orang-orang banyak dalam bidang teknologi pada zaman yang akan datang. Karena jika kita memang tidak mengasah serta kita tidak mengembangkan potensi kita, mempelajari, nah tentu kita akan tertinggal. Nah, disinilah merupakan tantangan yang harus kita hadapi, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Nah, itu perlu kita kembangkan. Nah, dengan adanya pendidikan non formal dapat membantu kita dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Selanjutnya, kemampuan membina keluarga sejahtera untuk memajukan kesejahteraan umum. Di sini, dengan kemampuan ini, kita tentu dapat membina suatu kesejahteraan dari keluarga kita demi memajukan
kesejahteraan umumnya. Nah, selanjutnya ada lagi kemampuan wawasan yang luas tentang hak dan kewajiban sebagai warga. Nah, jadi kita juga sebagai warga ataupun masyarakat di Indonesia, kita tentunya juga memiliki hak dan kewajiban kita. Nah, jangan sewenangnya aja, karena kita hidup di negara ini memiliki aturan gitu. Nah, yang kelima ada lagi kemampuan kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki kesadaran berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kalau kita hidup masing-masing, hidup diri kita sendiri, tentu kita akan kesulitan. Nah, selanjutnya kemampuan menciptakan atau membantu menciptakan lapangan kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Ini maksudnya gimana? Jadi dengan adanya pendidikan non formal, kita dapat mengembangkan potensi kita. Seperti yang tadi saya bilang, saya memiliki potensi diri saya di bidang komputer. Nah, mungkin saja bisa saya buat suatu lapangan kerja. Nah, dengan adanya saya pengembangan tadi terhadap komputer, baik pun IT maupun yang di perangkat lunak ataupun perangkat kerasnya. Nah, saya mungkin lebih paham di perangkat lunak misalnya. Nah, di sini kita dapat membuka lapangan pekerjaan, seperti saya misalnya mau buka tempat penerimaan jasa pembuatan kripsi kah, ataupun kita kayak servis laptop misalnya, kita memiliki keahlian di situ. Nah, kita kan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang memang punya bakat ataupun potensinya di situ. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila. Selanjutnya pemateri terakhir yang akan dibacakan oleh Afei. Kepada Afei dipersilakan. Selanjutnya yaitu satuan pendidikan. Yang pertama ada lembaga khusus dan lembaga pelatihan. Menurut pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan non-formal berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Jadi, lembaga khusus dan kepelatihan merupakan satuan pendidikan yang bersifat non-formal yang diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kelompok belajar. Kelompok belajar adalah pendidikan non-formal yang terdiri dari sekelompok masyarakat yang saling berbagi pengalaman dan kemampuan satu sama lain. Yang tujuannya menurut Kuntoro 2007 yaitu kelompok belajar ini adalah tujuannya untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup setiap anggota kelompok dalam belajar. Yang ketiga atau yang C ada pusat kegiatan belajar masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM merupakan salah satu lembaga pendidikan non-formal yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat secara khusus yang fokusnya pada usaha-usaha pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas. Nah, menurut Sujana, PKBM sebagai basis pendidikan masyarakat perlu dikembangkan secara komprehensif, fleksibel, dan terbuka bagi kelompok usia sesuai dengan peranan dan kepentingan masyarakat. Jadi hingga peran masyarakat dalam PKBM tidak hanya sekedar sebagai sasaran, namun juga tercapainya sumber belajar yang akhirnya tumbuh rasa ingin memiliki
dan rasa percaya diri akan program-program yang akan dikembangkan oleh masyarakat tersebut. Untuk tujuan mencapai PKBM ada 4 bidang yang harus dikelola. Yang pertama ada jenis program, yang kedua persiapan dan pelaksanaan program, yang ketiga ada sumber dana, dan yang keempat administrasi. Yang selanjutnya Majelis Taklim. Majelis Taklim adalah suatu lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar pendekatan dari kebutuhan masyarakat dengan kegiatan lebih berorientasi pada keagamaan, khususnya pada agama Islam. Melalui Majelis Taklim dibahas berbagai aspek yang ditinjau dari sudut pandang agama Islam. Peran strategis Majelis Taklim ini yaitu mewujudkan learning society, yakni masyarakat yang memiliki tradisi belajar tanpa dibatasi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan menjadi wahana belajar serta menyampaikan pesan-pesan keagamaan, wadah mengembangkan silaturahmi dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya ada pendidikan anak usia dini jalur non-formal. Pendidikan anak usia dini pada jalur non-formal ini merupakan unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional di bidang pendidikan luar sekolah. Lembaga ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan mengembangkan program serta fasilitasi pengembangan sumber daya pendidikan luar sekolah berdasarkan kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, pendidikan anak usia dini atau yang biasa disebut dengan PAUD ini ditujukan untuk anak usia dini yang berumur dari 0 sampai 6 tahun yang dilakukan dengan pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Nah, pendidikan anak usia dini pada jalur non-formal ini ada terbagi dua. Yang pertama ada kelompok bermain atau yang disebut dengan KB, dan yang kedua ada taman penitipan anak atau yang disebut dengan TPA. Sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Afai. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan kata, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.